Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan setan diikat oleh Allah Ta'ala ketika di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, kalau memang setan itu diikat oleh Allah Ta'ala, lah kok masih ada umat Nabi Muhammad yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya ini adalah pintu gerbang untuk menuju bulan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena itu alangkah baiknya di dalam pengajian ini kita membekali diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu dengan cara memberi motivasi diri kita tentang pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang giat dan semangat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa membangkitkan kekuatan kita, iman kita, agar kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, menahan. Bukan berarti menahan daripada lapar, bukan berarti menahan daripada dahaga saja. Akan tetapi semua yang berkaitan dengan kata-kata menahan itu dikatakan shaum. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang Siti Maryam. Inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernadar untuk Tuhanku shauma, yaitu al-imsak anil kalam. Aku bernadar untuk Tuhanku, yaitu menahan daripada bicara. Bukan berarti shaum di dalam ayat ini diartikan berpuasa, bukan. Akan tetapi artinya menahan daripada berbicara. Adapun dalam istilah syar'an menurut syariat, yaitu ibaratun anil imsak anil akli wasyurbi wal jima' fi waqtin makhsusin, yaitu pengertian puasa secara syariat menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada berkumpul suami istri, akan tetapi di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, di waktu tertentu. Kapan waktunya? Wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyat. Waktu tertentu yaitu mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari disertai niat tertentu. Inilah pemahaman pengertian puasa secara syariat, menahan diri daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat tertentu. Adapun kalau ada orang menahan diri daripada lapar, menahan diri daripada dahaga,
Cuma bukan waktu tertentu dan tidak ada niat. Tetap dikatakan puasa, akan tetapi puasa secara lughah. Seperti apa? Orang mau operasi. Nggih. Orang itu kalau mau operasi kan diperintahkan oleh dokter, jenengan harus puasa dulu. Apakah puasa ini bisa mendapatkan pahala? Tidak. Tidak bisa mendapatkan pahala walaupun dia menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi tidak dalam waktu yang ditentukan oleh syariat dan tidak ada niat. Paham ya? Kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Sya'ban. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum ay furida, telah diwajibkan atas kalian as-syam yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini adalah dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Adapun dalam ayat ini Allah berfirman kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu ada puasa juga. Akan tetapi puasa Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat sebelum puasa Ramadan Nabi Muhammad itu mewajibkan umatnya puasa Asyura. Ada lagi yang mengatakan ayyamul bid. Kemudian puasa Ramadan nasakha shauma kullah. Kewajiban puasa Ramadan ini menghapus segala macam bentuk puasa yang wajib-wajib selain Ramadan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban puasa Ramadan, maka kewajiban-kewajiban puasa sebelumnya dinasakh, dihapus oleh syariat, diganti puasa Ramadan. Paham ya? Kemudian Pak, kenapa sih Ramadan ini dinamakan Ramadan ini kenapa? Bulan Ramadan, kenapa kok dinamakan Ramadan? Dikatakan di sini di dalam kitab Ithaf Ahlil Islam, yaitu bulan puasa dikatakan Ramadan karena syiddatul har. Bulan tersebut adalah bulan yang panas. Beneran ya? Kalau sudah masuk bulan Ramadan itu Masya Allah, panasnya tidak mufakat. Panasnya itu mengalahi bulan-bulan di luar Ramadan. Panas, syiddatul har. Li'annal Arab lamma aradat an tada'a asma' asy-syuhur wafaqa anna asy-syahral madhkur kana fi syiddatil har. Puasa yang terletak di dalam bulan Ramadan itu karena orang-orang Arab dahulu ketika akan memberi nama tiap bulan, tepat mau memberi nama bulan Ramadan itu pas musim panas. Nah, Ramadan itu ar-ramad. Ramad itu syiddatul har, panas. Pas wis. Jenenge Ramadan memang benar suhunya, cuacanya saat itu memang benar-benar panas. Syiddatul har, ramad. Ada lagi yang mengatakan yurmidud dzunub. Puasa Ramadan itu saking panasnya, para ulama mengatakan yurmidud dzunub, bisa melebur dosanya orang-orang yang berpuasa. Yurmid, yahriquha, membakar dosa-dosa yang dilakukan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, jenengan puasa dengan sempurna sesuai dengan adab-adab puasa, maka berkat itulah Anda akan dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, keistimewaan bulan suci Ramadan ini sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana awwalu lailatin min Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, besok Ramadan, sekarang malam pertama, apa kata Nabi Muhammad? Futtihat abwabul jannah, pintu surga terbuka lebar. Wa ughliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah Ta'ala. Wa suffidatis sayatin, bahkan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala, jangan sampai mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa di dalam bulan Ramadan. Artinya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menangi bulan Ramadan, gampang masuk surganya, mudah masuk surganya. Kenapa? Lawang pintu surga dibuka sama Allah Ta'ala, karimul budok, tinggal masuk aja. Tapi sebaliknya, kalau ada umat Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan, lah kok di akhirat masuk neraka, kebangetan, kebacut mau ngene nih. Ini kebangetan nih, umat kebangetan nih kok ngene iki. Menangi bulan Ramadan berkali-kali kok tetap masuk neraka, kebangetan. Lawang pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah Ta'ala. Lah kok sik mlebu neraka? Lek ndak merawat tekan dini iki. Ini kan kebangetan. Karena itu bulan Ramadan kita niati mulai saat ini, kita berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kelak di akhirat kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu kita fahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan setan diikat oleh Allah Ta'ala ketika di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, kalau memang setan itu diikat oleh Allah Ta'ala, lah kok masih ada umat Nabi Muhammad yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Maka Imam Qurtubi, beliau menjawab, beliau mengatakan begini, al-musaffat ba'du syayatin wahum al-maradatu la kulluhum. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di dalam sabdanya, setan-setan diikat oleh Allah Ta'ala, itu bukan semua setan, tapi al-maradah, jenderal-jenderalnya setan. Bukan semuanya diikat oleh Allah Ta'ala. Yang jenderal-jenderalnya diikat sama Allah Ta'ala, sing kelas bawah, setan recehan, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Loh, lah kalau jenengan sama setan sing recehan aja kalah, apalagi di luar bulan Ramadan, jenderalnya dilepas lagi oleh Allah Ta'ala, otomatis orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan, maka keluar daripada bulan Ramadan, dia akan bermaksiat lebih dahsyat daripada bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Akan terganggu, akan diganggu oleh jenderal-jenderalnya setan. Ini pendapat pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Qurtubi, beliau mengatakan, awil maksud taqlilu syurur fihi wa hadha amrun mahsus fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairi. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, setan diikat ketika masuk bulan Ramadan, yaitu kemaksiatan, kemungkaran ketika masuk bulan Ramadan itu minim dibanding kemaksiatan yang terjadi di luar bulan Ramadan. Anda tengok dah, kalau sekarang orang berani bermaksiat terang-terangan, subhanallah, berkat bulan Ramadan, bulan ampunan, berkat bulan rahmat daripada Allah Ta'ala, yaitu bulan Ramadan, kemaksiatan itu samar-samar, minim. Sing orkesan, boten enten ya. Ndak ada orkesan, nggih. Sing main domino mungkin berkurang lah, nggih, mungkin berkurang. Walhasil bulan Ramadan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad setan diikat, yaitu taklilu syurur fihi. Kemaksiatan, kemungkaran minim ketika sudah masuk bulan Ramadan dibanding kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, id la yalzamu min tasfidi jami'ihim alla yaqa syarrun wala ma'siyatun
li'anna lidzalika asbaban ghaira syayatin kan nufusul khabithah wal 'adatil qabihah wasyayatinil insiyah. Karena kalaupun kita pahami, kata beliau, kalaupun semua setan diikat sama Allah Ta'ala, semua setan, mulai sing hansipe sampai jenderal setan diikat sama Allah Ta'ala, tapi kenapa kok masih ada orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Beliau mengatakan tidak menjadi kepastian kalau sudah setan diikat kemudian berarti bakal tidak ada maksiat. Belum tentu. Kenapa? Karena orang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena godaan setan saja. Ketika setannya diikat masih ada penggodanya. Apa itu? Di antaranya nafsu. Kita semua punya nafsu. Loh, nafsu ini ada dalam diri kita. Inilah yang bisa menyebabkan manusia bermaksiat kepada Allah Ta'ala walaupun setannya sudah diikat. Yang kedua, kebiasaan yang jelek di luar bulan Ramadan. 11 bulan kita diajak maksiat, anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, akhirnya keracunan maksiat. Nah, ketika keracunan daripada efek maksiat masuk bulan Ramadan masih ada reaksi. Tidak 100% kita akan bersih daripada maksiat. Seonok lah jenengan ditempiling, nggih. Tempilingane mari cenat-cenute seonok. Nggih. Begitu juga kita maksiat 11 bulan, ketika masuk bulan Ramadan setannya diikat, menungsone sing dadi setan. Paham nggih? Jadi pengertian setan diikat oleh Allah Ta'ala ketika masuk bulan Ramadan tidak menjadi berarti harus tidak ada kemaksiatan, bukan. Yang dimaksud setan diikat di dalam bulan Ramadan adalah akan minim kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan yang diikat adalah setan-setan yang jenderal-jenderal. Ada lagi yang mengatakan setannya diikat cuma karena kebiasaan jelek yang dilakukan di luar bulan Ramadan atau karena godaan nafsu yang ada di dalam diri manusia. Inilah pengertian daripada suffidatis syayatin. Kalau kita melu ulama gampang ya, enak. Kalau kita main akal-akalan kebingungan juga kita. Setan diikat, tapi kok ono maksiat yo? Opo hadisnya palsu? Kayak ngono moro-moro wis. Ndak bisa nalar, ndak punya ilmu, moro-moro sing disalahno hadisnya. Cuma kalau kita ngikut ulama enak, Pak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang punya ilmu. Tanyalah pada ulama. Ngikut ulama. Ini dalil taklid. Karena itu jangan Anda asal-asalan. Kita tidak boleh taklid. Kita langsung hadis dan Al-Quran. Ini adalah dalil kita. Ini adalah sumber daripada agama Al-Quran dan hadis. Memang benar. Cuma Quran dan hadis jangan yang isinya otak jenengan. Kita akan mengikuti Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan muradu syariah, muradullah, muradun nabi. Kita ngikuti hadis, kita ngikuti Al-Quran yang sesuai dengan kehendaknya syariat, yang sesuai dengan kehendaknya Allah, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Kemudian kita lanjutkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Di dalam kitab Manahijul Imdad dikatakan begini, al-farhu salasatu aqsam. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini tingkatan orang umum, ya mungkin kelasnya kita lah. Bagaimana kebahagiaannya? Farhul awam bitaladzut bil ma'akil wal masyarib, yaitu kebahagiaan ketika akan menyantap makanan dan minuman.
jenengan ketika berpuasa Ramadan kemudian mendengarkan adzan maghrib sumringah nggih, seneng. Loh, rasa senang kita itu tingkatan yang mana? Ketika kita bahagia karena sudah masuk maghrib, untuk apa? Senang gara-gara sebentar lagi aku makan, sebentar lagi aku minum. Ini adalah taladzud. Ini kebahagiaan karena akan menyantap hidangan. Ini kebahagiaan orang umum. Yang kedua, farahul khawas, kebahagiaannya orang khusus, orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Bitamami ibadatihim, karena sebab sempurna ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa. Jadi yang kedua ini bahagianya beda. Ketika mendengarkan azan maghrib, dia akan mengucapkan alhamdulillah, aku dapat hidayah, alhamdulillah, aku dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini aku bisa menyelesaikan daripada ibadah puasa. Senang. Ini khusus. Ada lagi yang lebih hebat. Yang ketiga, ini eksklusif ini, Pak. Siapa itu? Bagaimana bentuk kebahagiaannya mereka? Farahu khawasil khawas bima a'adda lahum maulahum mimma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala basharin ka musyahadati dzatil aliyah. Kebahagiaan orang yang eksklusif. Wiki wong top nih, Pak. Bahagianya bagaimana? Yaitu ketika dia selesai menyempurnakan puasanya, dia akan bahagia dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Nanti di akhirat bakal masuk surganya Allah Ta'ala, yang mana surga tersebut tidak pernah dipandang oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh cerita-ceritanya manusia, daripada telinganya manusia, bahkan tidak pernah terlintas daripada benaknya manusia, saking nikmatnya itu surga. Di antara kenikmatan surga yaitu nanti di akhirat kita semua akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memandang zatullah, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kenikmatan surga yang hakiki. Jadi Pak, orang bahagia ketika adzan maghrib itu macam-macam ya. Ketika adzan maghrib, nah kita bakal tahu bahagianya kita ini termasuk tipe yang mana, kelas yang mana. Kalau kita bahagia ketika mendengarkan adzan gara-gara sebentar lagi saya makan, iki wong umum nih. Kalau kita bahagia karena saya ini, ya Allah alhamdulillah saya bisa puasa hari ini orang istimewa. Ada lagi yang lebih hebat, alhamdulillah insya Allah posoku diterima Gusti Allah. Insya Allah nanti aku masuk surga dan aku diberi izin bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud kebahagiaan orang yang berpuasa. Kemudian Pak, di antaranya juga keistimewaan puasa Ramadan. Nggih. Di antaranya juga keistimewaan puasa, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqala lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, surga itu ada macam-macam pintunya. Di antaranya pintu surga itu namanya rayyan. Ini pintu khusus bagi siapa? Bagi orang yang pernah berpuasa di dunia, bagi orang yang pernah menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pintu khusus nih. Nanti ketika hari kiamat ada seruan daripada malaikat. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang pernah menahan lapar dan dahaga ketika hidup di atas dunia? Mana? Tangi gape, Pak. Berdiri semua. Fayakumun, fayadkhulun. Kemudian berdiri ini orang-orang yang berpuasa ketika hidup di atas dunia, dikiring sama malaikat. Ayo, mari. Masuk surga melalui pintu royan tanpa antri. Jadi jenengan bayangno, mulai zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamat, berapa miliar umat itu untuk masuk surga berjubel-jubel, Pak. Antri. Tapi bagi orang yang berpuasa di dunia
ketika dia pernah menahan dahaga dan lapar karena Allah Ta'ala, nanti di akhirat akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pintu namanya royan. Digiring sama malaikat melalui pintu royan tersebut, langsung tembus nang swarga, langsung masuk surga. Ini khusus orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika manusia yang pernah berpuasa itu sudah masuk semua ke surga, ditutup lagi surga, pintunya ditutup oleh malaikat. Tidak boleh ada yang masuk daripada pintu royan selain orang-orang yang berpuasa. Saya pejabat tak poso, ndak boleh mlebu. Saya orang kaya, wong sugih ndak poso, ndak boleh masuk sini. Antri melu hisab, berat. Nggih, mumpung jenengan kita semua diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang, sehat walafiat, sing ake-ake poso, kita memang payahlah di dunia, nanti di akhirat kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Kemudian Mbak, nih saya kasih motivasi jenengan biar bahagia nggih. Nanti ketika nyambut Ramadan, cik ini seneng jenengan, biar bahagia. Kalau ndak diceritani kok ngene ndak semangat, Mbak. Posok waduh. Luwe, waduh, ngelak, waduh, syahwat muncak. Tapi ketika Anda dikasih motivasi, tinggal no. Anda ndak apa-apa, ndak makan, jangan minum, jangan kumpul sama istri ketika siang hari untuk melakukan perintahnya Allah Ta'ala. Nanti jenengan di akhirat dibalas sampai Gusti Allah. Kan nikmat. Sementara kok Pak, sementara. Kita ini ya 11 bulan dikasih nikmat begitu banyak oleh Allah Ta'ala. Mosok gawe saulan tok ndak kuat. Paham nggih? Kemudian Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa Ramadan imanan biwujubihi, dia yakin atas kewajiban puasa Ramadan, wa ihtisaban karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa faedahnya ketika orang puasa Ramadan seperti ini? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka dia akan mendapatkan keistimewaan daripada Allah Ta'ala, yaitu berupa ampunan dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Dosa yang telah berlalu diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, loh, kalau dosa yang telah dilakukan masuk akal nggih, diampuni sama Allah Ta'ala. Loh, kalau ampunan dosa terhadap kemaksiatan yang akan datang, ya apa gambarane? Bagaimana ini? Memberi pengertian dosa yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab puasa Ramadan. Apa maksudnya? Di dalam kitab Ithaf Ahlul Islam dikatakan begini, wa maghfiratu ma taqaddam wadihah, wa amma ma ta'akhkhar fal murad bi maghfiratihi wa'dullahi ta'ala lil 'abdi bi annahu idza farata minhu kana maghfuran. Maksud daripada Allah akan mengampuni dosanya orang yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dosa yang akan datang maksudnya ketika ada orang itu bermaksiat di luar bulan Ramadan, di waktu yang akan datang kok dia terpeleset dalam kemaksiatan, maka Allah janji orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah faedah puasa Ramadan. Dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang akan datang artinya janji Allah Ta'ala bagi orang yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, maka ketika berjalannya waktu lah kok dia terpeleset di dalam jurang kemaksiatan, maka kemaksiatan itu, dosanya tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan begini, yang dimaksud ma ta'akhkhar yaitu begini, di dalam kitab Tamhid dikatakan
Wastuskila hadha min haitsu innal maghfirah tastad'i sabqa syai'in yughfar wal mutaakhir min adz-dzunub lam ya'ti fa kaifa yughfar. Loh, apa yang dimaksud dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Ta'ala, sedangkan kemaksiatan belum wujud? Kemaksiatan, dosa yang akan diampuni belum ada, kok sudah dijanjikan akan diampuni? Apa maksudnya? Di sini dikatakan Qila annahu kinayatun an hifdhihim minal kabair fala taqau minhum kabiratun ba'da dzalika. Orang yang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Ta'ala, maksudnya ini adalah kinayah daripada penjagaan Allah terhadap orang yang berpuasa Ramadan. Dia tidak akan melakukan dosa besar. Lek terpeleset dosa kecil mungkin terjadi, akan tetapi dosa besar dia tidak akan melakukan. Kenapa? Karena ada penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat puasa Ramadan imanan wahtisaban. Ada lagi yang mengatakan begini, wa qila ma'nahu inna dzunubahum taqa'u maghfuratan. Ada lagi yang mengatakan dosa gede, dosa cilik tetap diampuni oleh Gusti Allah berkat puasa Ramadan, dengan catatan tidak disengaja, dengan catatan tidak ada kesengajaan di dalam melakukan kemaksiatan. Karena itu sangat istimewa puasa Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sampai jenengan tidak puasa Ramadan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, kita niati puasa Ramadan. Kalaupun di tengah-tengah jalan siang hari jenengan ndak kuat mboten napa-napa, jenengan mokel, jenengan ndak puasa mboten napa-napa, tapi dengan niatan puasa terlebih dahulu. Jangan sampai Anda ada niatan saya ini pekerja keras, saya ini pekerja keras, saya tukang, saya kuli, saya tukang becak, mboten poso, ya apa ndak apa-apa kan, saya ndak puasa, ndak boleh, haram. Anda tetap buka, Anda tetap sahur, niati sahur untuk puasa. Kalaupun di tengah hari, siang hari jenengan tidak kuat, monggo. Jenengan mokel, jenengan batalkan, boten napa-napa, tidak apa-apa. Setelah Anda makan, poso malih, diteruskan lagi puasanya. Ojo, wis mari mangan, morang-morang jedas-jedus rokokan. Ya tidak boleh, haram. Cuma untuk mengganjel perut, Anda batalkan puasa Anda dengan makan secukupnya, minum secukupnya, kemudian Anda lanjutkan puasa. Perlu Anda ketahui, tetap wajib qadha. Paham ya? Hati-hati. Puasa Ramadan ini pahalanya besar, Pak. Sampai-sampai dikatakan satu hari jenengan ndak poso, satu hari aja jenengan ndak poso tanpa ada uzur, itu ganjarannya ndak bisa diqadha dengan puasa seumur hidup. Kalau Anda puasa seumur hidup untuk ngodoi puasa yang pernah bolong di bulan Ramadan karena tidak ada uzur, itu ndak bisa. Pahalanya ndak sama. Pahalanya ndak sama. Saking gede nih pahala puasa Ramadan. Ini pendapat yang satu. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan sama. Walhasil jangan sampai kita ndak puasa lah. Nggih. Kemudian yang perlu kita anjurkan kepada umat Nabi Muhammad yang mungkin pekerjaannya buka warung, nggih. Hati-hati, Anda ketika masuk bulan Ramadan Anda wajib tutup, nggih. Jangan sampai Anda buka itu warung dengan alasan apapun. Di dalam kitab Fatwa Kubro itu haram. Anda transaksi kepada orang yang wajib puasa cuma mokel ndak poso, itu haram Anda buka. Anda berarti i'anal maksiyah. Anda berarti membantu orang untuk maksiat. Ada lagi yang mengatakan, loh saya ini buka toko, buka warung, buka warteg, restoran ini buat orang-orang yang bukan muslim, orang kafir ada. Tetap haram Pak, Bu. Kenapa? Wong kafir niki, orang kafir mukhotob. Orang kafir ini memang dia kena kewajiban daripada puasa Ramadan. Cuma gara-gara ada penghalang yaitu kekafirannya, dia tidak berpuasa. Loh, kalau memang mereka ini mukhotob, kenapa ketika dia masuk Islam kok tidak wajib qadha? Targhiban lahu.
Inilah syariatnya Nabi Muhammad SAW untuk memberi motivasi kepada orang kafir ketika dia masuk Islam, boten wajib ngodoi apapun kewajiban yang pernah ditinggalkan ketika dalam keadaan kafir. Kalau ada orang kafir mlebu Islam, kemudian Anda katakan wajib kodok zakat, wajib kodok sholat, wajib kodok poso, murtad maneh, Pak. Nggih, mboten kuat. Nah, inilah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kita ditemukan lagi di dalam bulan-bulan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.